Ini saudara-saudara kita memberikan dukungannya dengan melakukan aksi bela Palestina. Dan yang hari ini berlangsung saat ini adalah di Depok, Jawa Barat. Kami akan mengajak Anda memantau seperti apa aksi bela Palestina yang dilakukan oleh masyarakat Depok, Jawa Barat sejak pukul 6 pagi, Rati. Ada reporter kami di lokasi, Iman Fajar, yang bisa mungkin menggambarkan seperti apa kondisi di lapangan saat ini. Minuman monggo diminum dulu sambil menunggu pengantin akan berbagi cerita pada kita. Kita dengarkan dulu puisi ya. Puisi untuk membangkitkan semangat kita. Baik, Arif, Ratih, dan juga pemirsa. Tidak henti-hentinya dukungan masyarakat Indonesia kepada warga Palestina yang saat ini tengah dilanda keprihatinan akibat gempuran serangan yang dilakukan oleh tentara Zionis Israel di Gaza, Palestina. Sejumlah aksi bela Palestina beberapa minggu belakangan ini telah dilaksanakan oleh masyarakat Indonesia di sejumlah titik. Dan kali ini adalah kesempatan masyarakat Depok untuk menunjukkan solidaritasnya, dukungannya kepada warga Palestina yang ada di Gaza. Dan bisa dilihat di sini pemirsa bahwa sekitar 150.000 masyarakat Depok turun di jalan untuk mendukung pergerakan yang ada di Palestina. Yang acara ini pemirsa diinisiasi oleh Majelis Ulama Indonesia Kota Depok, didukung juga oleh pemerintah Kota Depok dan sejumlah ormas lainnya yang ada di Depok. Acara ini pemirsa telah berlangsung pada pukul 6 pagi tadi dan diperkirakan akan berlangsung hingga pukul 9 pagi waktu setempat. Sejumlah tokoh masyarakat dan juga tokoh agama hadir dalam acara ini. Di antaranya adalah Wali Kota Depok, Muhammad Idris, dan juga sejumlah tokoh-tokoh MUI di Depok. Dan tidak lupa juga pemirsa, ada juga WNI yang sebelumnya sempat berada di Gaza, yakni Abdullah Onim atau akrab disapa dengan Bang Onim, juga turut ambil bagian dalam acara ini yang nantinya akan menceritakan kisah-kisahnya yang dia alami selama berada di Gaza. Acara ini sejauh ini berlangsung cukup tertib pemirsa, di mana sejumlah masyarakat Depok telah hadir sejak pukul 5 pagi tadi, di mana mereka sudah memadati area kawasan Grand Depok City yang ada di Kota Depok, Jawa Barat. Dan untuk lalu lintas sendiri pemirsa, untuk arah ke Grand Depok City ini sudah ditutup untuk memfasilitasi warga Depok yang ingin turun ke jalan untuk melakukan aksi solidaritas bela Palestina ini. Dan untuk Jalan Margonda sendiri pemirsa di Kota Depok terpantau cukup lancar. Dan kita akan terus memantau bagaimana jalannya aksi solidaritas bela Palestina yang ada di Kota Depok, Jawa Barat ini pemirsa. Dan ini merupakan sebuah pesan, sebuah dukungan yang ditunjukkan oleh masyarakat Depok kepada warga Palestina yang saat ini tengah berjuang menghadapi gempuran tentara Zionis Israel. Dan ini merupakan sebuah pesan positif di mana ini menunjukkan bahwa masyarakat Indonesia, terutama masyarakat Depok, bersama dengan warga Palestina mendukung gerakan-gerakan dari warga-warga Palestina. Demikian laporan yang dapat kami sampaikan di Kota Depok. Kembali ke studio. Baik, terima kasih Man Fajar langsung dari Depok, Jawa Barat. Tadi juga diinformasikan kurang lebih 150.000 warga Depok dan sekitarnya juga akan memperlihatkan dukungannya kepada Gaza Palestina dengan aksi dukungan Palestina yang dilaksanakan di Depok, Jawa Barat. Berbicara mengenai gencatan senjata yang saat ini tengah berlangsung di wilayah Gaza Palestina, tapi tidak bisa ditampilkan bahwa ternyata Zionis Israel juga masih menembakkan warga Gaza Palestina dari selatan yang menuju ke rumah mereka di wilayah utara. Dan untuk membahas mengenai hal ini kita akan membahas bersama narasumber kita. Sudah ada Bapak Teguh Reza Syah, pengamat hubungan internasional Universitas Padjadjaran Bandung. Selamat pagi Pak Reza. Pagi. Assalamualaikum Pak Reza. Selamat pagi, salam dari Unpad di Bandung. Salam dari Unpad. Pak Reza, melihat ini memasuki hari kedua, 4 hari rencananya gencatan senjata, tapi kondisinya saat ini masih terlihat juga warga Palestina, bahkan kemarin ada salah satu video yang juga merekam sniper yang menembakkan langsung ke warga Gaza Palestina yang menuju ke rumahnya mereka di wilayah Gaza Utara. Ini
Anda melihat nampaknya apakah Israel sebenarnya tidak sepenuhnya begitu secara konkret melaksanakan gencatan senjata atau bagaimana? Memang teorinya ini adalah jeda plus negosiasi kan untuk pemulihan keadaan. Ini kan tergantung dari negosiator mereka kan. Udah melibatkan Amerika Serikat, Mesir, Yordania kan, dan juga Qatar kan. Qatar ya. Intinya dalam semua benak mereka itu adalah bukan rehat, jeda. Kemudian kita fokus ke pemulihan keadaan, pertukaran keadaan, kemudian ada keterbukaan antara Israel dengan Amerika Serikat dan kalangan Hamas dengan Mesir dan Jordania maupun Qatar kan. Itu satu sisi. Pada sisi yang lain, kita hendaknya juga berpikir bagaimana psikologi di lapangan ini. Ini sudah 7 minggu, 7 pekan, dan ini adalah zona perang di mana rumusnya adalah to kill or to be killed kan. Kemudian pada saat yang sama juga mereka sudah mendengar satu sama lain bahwa perang ini harus segera selesai. Ada rumus Nakbah itu kan. Ya, kalau bisa lebih cepat selesai, kalau kalangan Palestina itu keluar dari zona mereka dan wilayah itu segera dikuasai oleh kaum Israel kan. Itu masalah kedua. Masalah ketiga adalah kendali dari pimpinan daripada anak buah. Dalam kondisi seperti ini kita lihat sama-sama kan. Netanyahu sendiri kan goyang. Kita lihat misalnya beberapa menteri dari kabinet Likud ini komplain. Pada saat yang sama dari Uni Eropa sudah ada negara-negara yang berani berbeda pendapat kan, seperti Belgia dan Spanyol kan. Kemudian juga kita harus perhatikan di lapangan itu kan personil itu sangat stres ya. Jadi saya tidak tahu bagaimana Israel melakukan rotasi pasukan. Idealnya itu kalau mereka sampai 7 minggu berturut-turut itu kelamaan. Idealnya itu ya mungkin ini rahasia perang Israel yang tidak terbuka kepada umum kan. Perlu rotasi. Rotasi itu bukan hanya personil, tapi juga senjata yang digunakan, tapi kemudian juga evaluasi intelijen bagaimana perkembangan di titik-titik perang tersebut. Tapi kalau melihat beberapa titik tempat lain, justru Israel juga menangkapi warga Palestina, bahkan di Masjid Al-Aqsa sendiri juga tidak boleh melaksanakan sholat di sana, Pak. Betul. Berarti dalam arti sebenarnya ini Israel juga nampaknya juga setengah hati melakukan gencatan senjata. Di satu sisi memang membuka gencatan senjata, di sisi lain justru menangkap-nangkapi warga dan juga melarang ibadah. Memang ini khasnya Israel memang. Kalau membuat kesepakatan itu sering ingkar gitu ya. Kemudian kalaupun sudah kesepakatan itu sudah yang lama sekalipun diingkari juga begitu kan. Jadi kalau berbicara dengan Israel itu harus sangat detail, sangat akurat begitu. Apa yang ada maksud dengan pagi, siang, malam, kemudian waktu, kemudian juga media mana yang boleh meliput. Karena ini kita berhadapan dengan situasi yang sangat rahasia kan. Kalangan Qatar menyebutnya sel. Jadi urusan kita urusan Israel, Hamas, Amerika Serikat, Qatar dan Jordan itu jangan banyak yang tahu begitu. Terus itu istilahnya dari Qatar dan bahkan dari kalangan Amerika Serikat sendiri informasinya nggak terbuka. Jadi kalau di kalangan Amerika Serikat informasi tidak terbuka, dari kalangan Israel juga sama. Hanya top leader mereka yang tahu. Dalam kondisi seperti ini saya khawatir tanpa supervisi yang jelas dari Benjamin Netanyahu, top leadernya, ya di bawah mungkin akan melakukan inisiatif-inisiatif yang bertentangan dan instruksi asal. Yang juga bisa melanggar gencatan itu sendiri kan begitu. Betul, ini yang berbahaya. Apakah gencatan juga harus dilakukan dengan menarik pasukan? Bukan menarik pasukan, menarik senjata, menarik alutsista yang dari kedua belah pihak ini. Kita nanti lanjutkan ya diskusi kita. Bisa jeda pada berikut, kami akan kembali ke depan Anda.